Puji Tuhan, Shalom. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur kalau pada kesempatan ini boleh kembali mendengar firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu yang dari sorga, kuasa Roh Kudus, demikian juga kami seluruh jemaat-Mu. Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu supaya setiap kami yang mengikuti acara ibadah ini mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini mari kita akan bersama-sama lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kali ini saya beri tema jangan berhenti. Nah, renungan yang saya beri tema jangan berhenti ini, nanti kita akan baca bersama dari kitab Kejadian pasal 19 pada ayat yang ke-17, yang mana ayat ini punya latar belakang bahwa kota Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Akan diturunkan api dari langit untuk membakar kota itu. Nah, kemudian malaikat Tuhan memerintahkan kepada Lot sekeluarga yang masih ada tinggal di kota itu, ya, dan ini adalah hasil dari permohonan Abraham untuk Lot yang memohon supaya Lot dan keluarganya diselamatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya kisah ini atau kejadian ini terjadi pada kehidupan kita, apa respon kita? Apa sikap kita? Apakah kita mau mentaati kata-kata yang diucapkan oleh malaikat atau perintah yang diberikan oleh malaikat Tuhan itu, atau kita nyantai-nyantai karena kita berpikir, itu paling nggak serius, ya, seperti menantu Lot, calon kedua menantu Lot menganggap bahwa berita yang disampaikan oleh orang tuanya ini tentang akan dihancurkannya kota Sodom dan Gomora ini sebagai suatu berita bergurau, berolok-olok. Nah, tentu ketika seseorang tidak mempercayai berita kebenaran, ini menjadi sebuah kerugian bagi orang itu sendiri. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya untuk mengingat renungan ini, mari kita bersama-sama waspada dengan kehidupan ini, kita waspada terhadap kehidupan rohani kita, dan ketika kita mendapat perintah Tuhan untuk dilakukan, mari kita segera melakukannya demi keselamatan kita dan jangan pernah berhenti. Artinya jangan bosan untuk kita diajarkan selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke. Kejadian 19 ayat ke-17 nanti kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi latar belakangnya adalah, ya, Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora itu. Dan malaikat Tuhan berkata kepada Lot, ya, supaya dia lari menyelamatkan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan bahwa ternyata rupanya mengambil keputusan untuk diselamatkan itu harus dengan cepat-cepat. Kalau perlu sambil berlari. Nah, ini selaras dengan ayat yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-11, bahwa ketika umat Israel akan dilepaskan oleh Tuhan dari cengkeraman Firaun, dari perbudakan di tanah Mesir, maka Tuhan melalui Musa memerintahkan untuk menyembelih domba Paskah. Nah, salah satu syarat atau cara untuk memakan anak domba Paskah yang sudah disembelih itu harus makan dengan cepat-cepat. Nah, kita semua tahu bahwa domba Paskah adalah gambaran daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya mengambil kesempatan untuk diselamatkan
itu nggak boleh berlambat-lambat. Ketika saudara mendengar berita ini dan Anda ingin diselamatkan, maka saat ini jugalah ambil keputusan untuk diselamatkan. Jangan ditunda. Pada waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia, para murid berkata kepada Tuhan Yesus di Yohanes pasal 4 ayat 35, kalian berkata 4 bulan lagi musim panen. Nah, perhatikan apa kata Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, pandanglah ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Jadi rupanya memang manusia itu punya ciri untuk menunda. Ya, sama seperti kalau kita mundur lagi kepada kisah Lot sekeluarga, ketika diperintahkan lari cepat, siapapun yang ada di dalam rumah ini cepat lari, karena dosa kota Sodom ini sudah naik ke hadapan Tuhan dan kota ini akan dihukum. Ya, mereka berlambat-lambat, ya, ngomong sama menantunya nggak digubris. Akhirnya malaikat itu sendiri yang memegang ya tangan Lot dan anaknya dan istrinya dan membawa dia keluar. Ya, dipesankan untuk lari. Nanti kita akan baca bersama ayatnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya pelajaran untuk kita melakukan sesuatu itu dengan cepat. Lebih-lebih yang ada hubungannya dengan keselamatan jiwa. Ya, tadi sudah kita baca bersama Yohanes pasal 4 ayat 35. Para murid berkata, 4 bulan lagi. Tapi Yesus berkata, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Jadi manusia rupanya punya ciri untuk menunda pekerjaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika bisa dikerjakan sekarang, jangan katakan nanti. Ya, salah satu tip kegagalan adalah penundaan adalah sebuah kegagalan. Jadi kata-kata bijak tentang sebuah kesuksesan yaitu jangan menunda suatu pekerjaan yang bisa dikerjakan. Kenapa? Karena penundaan adalah sebuah kegagalan. Coba kita katakan bersama supaya kita ingat dan kita tidak menunda-nunda lagi ya sesuatu yang sangat penting. Katakan bersama, penundaan adalah kegagalan. 2, 3. Penundaan adalah kegagalan. Nah, kami mempunyai family, salah satu om dari keponakan kami itu dijuluki Pak Dengkuk. Nah, kenapa dijuluki Pak Dengkuk? Karena begini, setiap kali ponakannya, Pak De, ayo pergi mancing gitu. Yongkuk gitu. Pak De, ayo jalan-jalan, lihat pertunjukan di lapangan, ada orkes di lapangan, yongkuk gitu. Ya, dimintai apa saja, belikan es Pak De, yongkuk, tapi engkuknya itu nanti ya, bahasa Jawa engkuk itu nanti. Tidak pernah dilaksanakan, ya, sehingga ketika disuruh lagi, kalau budalo sana pergi sama Pak Demo, oh moh Pak Dengkuk, ya. Artinya semua yang dijanjikan itu tidak pernah digenapi, akhirnya ya orang tersebut punya julukan Pak Dengkuk, ya karena selalu menunda janjinya kepada keponakan-keponakannya. Nah, ini jangan pernah terjadi kepada kita. Bapak Saudara, hari-hari ini mari kita diingatkan untuk bergerak cepat sejak sekarang dan jangan berhenti. Ya, ada kata-kata yang mengatakan siapa cepat dia yang dapat, dan ternyata itu ada ayatnya. Tapi sebaliknya, falsafah orang Jawa yang bilang alon-alon pokok kelakon, pelan-pelan yang penting bisa terlaksana, itu malah nggak ada ayatnya. Jadi kalau kita belajar firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bergerak dengan cepat. Siapa cepat, dia yang dapat. Ada ayatnya. Nah, ayatnya di mana Pak? Ini. Pengkhotbah pasal 10 ayat 11 mengatakan, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Nah, apa artinya ayat ini? Artinya sederhana, siapa yang cepat,
dia yang dapat. Ya. Bagaimana mungkin ular sudah menggigit, ular sudah memagut, mantra baru diucapkan, mantra baru dibaca, telat, nggak ada faedahnya. Ya, nah berapa kali kita sering mengalami keadaan seperti ini, dan bukankah ini hal yang sangat merugikan? Itu sebabnya melalui renungan ini, mari kita akan bersama-sama belajar mengambil keputusan untuk hal-hal yang saya anggap sangat penting. Ya, jadi berikut mari kita akan pelajari 3 hal, dan 3 hal ini saya sebutkan sebagai 3 keputusan yang harus diambil secara cepat. Apa itu? Yang pertama jelas, mundur lagi saya, demi keselamatan jiwa. Yang kedua, demi kesehatan kita. Dan kemudian yang ketiga, demi perekonomian kita. Jadi 3 keputusan ini kalau boleh saya singkat, saya tambah dengan 3D ya. Jadi D pertama demi keselamatan jiwa, D yang kedua itu demi kesehatan, D yang ketiga itu demi perekonomian. Nah, coba kita renungkan, bukankah 3 hal ini semuanya penting? Ya. Kalau kita tahu 3 hal ini semuanya penting, mari kita akan renungkan. Yang pertama, tentang keselamatan jiwa. Begitu pedulinya Tuhan atas keluarga Lot, maka dia memerintahkan kepada Lot, istri dan anaknya dalam Kejadian pasal 19 ayat yang ke-17, ya. Saya menggunakan terjemahan lain, tapi saya akan mencoba menerjemahkan sendiri dalam bahasa Indonesia yang kurang lebih demikian. Kata malaikat, lari untuk hidupmu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti di lembah. Lari ke gunung. Kalau kamu tidak mau mati, atau demi hidupmu, supaya kamu selamat, supaya kamu tidak terbunuh. Ya. Jadi ini pesan Tuhan yang penting untuk Lot sekeluarga demi keselamatan jiwanya. Ya, mereka berlambat-lambat, akhirnya digeret tangan mereka oleh malaikat, tetapi kita tahu dalam kisah ini kalau membaca Kejadian pasal 19 itu istri Lot akhirnya melanggar dan ada monumennya sampai hari ini, dia menjadi tiang garam. Nah, saudara sekalian, rupanya mengambil kesempatan untuk diselamatkan itu harus secara cepat. Harus buru-buru. Ya. Kitab Keluaran bicara tentang makan Paskah itu memakannya harus buru-buru, artinya nggak boleh berlambat-lambat, nggak boleh nyantai aja lah, nggak boleh cepat-cepat. Nah, hal ini selaras dengan apa yang ditulis oleh surat Roma pasal 13 ayat 11 yang mengatakan, saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, saudara sekalian, jadi sekali lagi di bagian pertama kita diingatkan untuk sesuatu yang penting bahwa mengambil keputusan untuk diselamatkan itu harus lari, harus cepat-cepat, tidak boleh berlambat-lambat, apalagi berhenti. Ya, dan berhentinya di lembah lagi. Satu tempat yang banyak air, yang menyenangkan, nggak boleh berhenti. Nanti kalau berhenti, nggak mau jalan lagi. Saudara sekalian, mari kita renungkan, ya. Malaikat mengatakan jangan berhenti di lembah. Kenapa? Saya merenungkan ternyata lembah itu bicara tentang zona yang nyaman. Ya, jadi ketika seorang
sudah sampai di tempat yang banyak airnya, udaranya sejuk, ya banyak mendengarkan kicauan burung, ya pemandangannya begitu bagus, biasanya dia terlena dan nggak mau jalan lagi. Sudah di sini aja enak. Saudara sekalian, dan itu tidak diajarkan melalui renungan ini. Jangan berhenti di zona nyaman. Lari. Ya, utamanya yang pertama ini demi keselamatan jiwa. Jangan kita keenakan menikmati lockdown, Saudara. Ya, sudah 3 bulan lebih libur, ya tidur, makan di rumah saja. Lalu rasanya dalam hati wes enak begini. Nah, saudara sekalian, mari kita bangkit. Mari kita mulai berkarya. Mari kita mulai bekerja. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Namun demikian, kita diingatkan oleh firman Tuhan sebelum kita memulai bekerja. Mari kita urus dahulu kehidupan rohani kita. Yang ada hubungannya dengan keselamatan jiwa kita. Itu menjadi urutan pertama. Ya, karena kalau kita ingat Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus juga mengatakan, cari kerajaan sorga dulu dengan kebenarannya, maka semua kebutuhan kita yang lain, menurut janji Tuhan akan ditambahkan kepada kita. Oke, kemana malaikat perintahkan untuk lari? Ke gunung. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan nggak ada di lembah dunia ini. Keselamatan oleh Tuhan disediakan di atas, di gunung, di tempat yang tinggi. Nah, saudara sekalian, mari kita bersama-sama mengerti tentang hal ini dan memikirkan bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita adalah berkat terbesar dalam kehidupan kita. Jangan kita merasa sudah terlalu nyaman di dunia ini karena untuk makan sudah ada, tempat untuk istirahat sudah ada, kendaraan sudah punya, lalu kita nyantai. Tidak. Saudara, kalau kita ingat peristiwa untuk supaya Lot bisa diselamatkan, perintah Tuhan melalui malaikat adalah bahwa Lot harus lari. Kemana larinya? Ke gunung. Jadi ke gunung itu ke atas. Jadi kalau saya bandingkan dengan apa yang terdapat di dalam kitab Mazmur, maka ada ayat di kitab Mazmur 121 ayat 1 dan 2 itu mengatakan begini. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara, melihat Tuhan itu bukan ke bawah, melihat Tuhan itu ke atas. Daud mengatakan, aku melayangkan pandangku ke gunung-gunung. Lalu bertanya, dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saudara, jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mau mendapat pertolongan dari Tuhan, mau diselamatkan, tempatnya bukan di bawah, tapi di atas. Itu sebabnya Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose mengingatkan, Kolose pasal 3 ayat 1, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa. Jadi saudara sekalian, itu bagian pertama. Mari kita mengambil keputusan dengan cepat dan bahkan digambarkan seperti berlari ketika mau diselamatkan. Jadi jangan nyantai, saudara ya. Tadi kita sudah melihat ayat dalam kitab Pengkhotbah, siapa yang cepat, dialah yang dapat. Oke, sekarang kita melihat di bagian yang kedua, demi kesehatan. Ya, jadi demi keselamatan itu adalah untuk kehidupan kita setelah kita tidak ada di dalam dunia ini. Tapi saya percaya bahwa kita semua setuju, selama Tuhan memberi kepada kita kesempatan untuk di dunia ini, kita harus sehat.
kita harus hidup sehat. Itu sebabnya demi kesehatan ini saya tempatkan pada bagian yang kedua, bahwa demi sehat kita juga harus mengambil keputusan secara cepat. Saudara, sudah sakit berhari-hari baru ke dokter. Ya. Di sini ada mantri yang suka ngobati dan wah, kadang-kadang kalau ngomong itu ya sekarang udah pensiun, orang yang datang itu bisa tersinggung, ya, apalagi sudah datangnya itu lambat, ya, orangnya akan ngomong, loh, sudah seperti ini kok baru dibawa ke sini, kok enggak di rumah aja biar mati sekalian gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya kalau kita mau tetap sehat, mengambil keputusan untuk jadi sehat juga tidak boleh ditunda. Sama seperti menerima berita keselamatan atau melakukan perintah demi keselamatan jiwa kita, nggak boleh ditunda. Demikian juga kalau kita tahu sehat itu mahal harganya, maka kalau saudara ingin mengambil keputusan untuk jadi sehat, tentukan sekarang. Ya, satu saat saya punya teman di Banyuwangi yang ada tumor di perutnya, dan penyakit tumor itu besarnya sudah sebesar kaleng kaleng minuman itu, ya, ada di perutnya. Dan dia harus dibawa ke Singapura, waktu itu di Indonesia belum secanggih sekarang. Dan dia cerita kepada saya, habis mobil Kijang baru, satu, yaitu ukurannya dia. Wah, mobil satu habis. Lalu dia menyarankan kepada saya dan memberi kata-kata yang saya ingat sampai hari ini, kalau diberi sehat, bersyukurlah, ternyata sehat itu, sebab sehat itu mahal harganya. Nah, saudara sekalian, demi kesehatan yang ada hubungannya dengan kondisi kita hari-hari ini, mari kita ingat, ya, jumlah tertular virus corona masih terus meningkat. Jangan anggap new normal ini sebagai keadaan yang sudah normal, lalu kita sembrono. Salah satu teman seangkatan saya, ketika saya sekolah Alkitab di Lawang tahun 80, ya, diizinkan oleh Tuhan mengalami ini. Ada fotonya, tiba-tiba sudah dibantu dengan alat pernapasan, lalu ditanya oleh teman, kenapa Pak? Ya, saya rupanya kena corona. Ya, wah, saya sempatkan untuk nelpon, dan kemudian dia menceritakan, ya, antara lain karena dia harus setiap hari pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan tiba-tiba badannya terasa nggak enak, ya, sudah ke dokter 2 kali, nggak ketahuan, dan ketiga kali baru ketahuan bahwa dia kena virus corona. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengambil keputusan menjadi sehat, jangan ditunda. Kalau saudara ada perasaan nggak enak, kepala agak pusing, perut agak mules, atau apapun, jangan tunggu sampai parah. Sehingga kalau saudara datang ke mantri kesehatan atau ke puskesmas, dan kebetulan mungkin orangnya suka guyon, akan mengatakan seperti tadi, loh, sudah seperti ini baru dibawa ke sini, kok enggak ditunggu mati sekalian, kan enggak enak, saudara, ya. Nah, makanya demi kesehatan ini, mari kita putuskan sekarang, bukan hanya iman yang perlu ditingkatkan, tapi imun juga. Dan kalau saudara mau, ambil keputusan sekarang, cepat, dan jangan pernah berhenti melakukannya kalau mau sehat. Anjuran dari seorang pakar virus Indonesia, saya masih ingat, banyak-banyaklah mengkonsumsi vitamin C dan vitamin E. Sudah waktunya kita makan dan minum, jangan asal yang enak, ya, tapi pikirkan juga apa dampaknya itu bagi kesehatan.
Nah, mulailah berolahraga. Saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan begini, jalan kaki, lalu ada tandanya, ada tanda-tandanya besar gitu, keterangannya kecil di bawahnya. Jalan kaki, keterangannya kecil di bawah, satu kalimat, kapanpun Anda memulai akan berdampak sehat. Nah, kenapa kita tidak mau memulai? Dan jangan ditunda. Wah, saya jalan sudah nggak mampu Pak, kaki berat. Demi melawan corona di wilayah Banyuwangi, dianjurkan untuk berjemur setiap jam 10 pagi selama 15 menit aja. Berjemur. Kalau laki-laki buka baju, nggak masalah. Ya. Nah, saudara, yang keempat, istirahat yang cukup. Sebab ketika kita bisa beristirahat dengan cukup, maka metabolisme tubuh pemulihan akan terjadi secara alami. Jadi jangan bangga kalau sudah berhari-hari nggak bisa tidur. Oh, aku setelung dino gak turu, gak popo. Nah, jangan bangga. Ya, tensi saudara bisa naik dan itu bahaya. Pendiri Gereja Bethel Tabernakel Bapak Pendeta Dr. Gersom Sutopo yang diberi umur sampai 102 tahun, mengingatkan kepada kami anak didiknya untuk membagi waktu menjadi 3 bagian. Jadi kalau 24 jam dibagi 3 berarti menjadi 8 ya. 8 kali 3 24. Lalu dia mengatakan gunakan 8 jam untuk istirahat. Gunakan 8 jam untuk bekerja. Gunakan 8 jam untuk mempersiapkan dirimu menghadap Tuhan, artinya memperbaiki kondisi kehidupan rohani kita. Nah, kalau itu bisa dilaksanakan, tentu hal yang luar biasa. Oke, kita akan belajar yang ketiga, yaitu demi perekonomian. Ya. Nah, demi perekonomian rupanya juga kita nggak boleh enak-enak. Jangan situasi lockdown ini membuat kita jadi keenaan, tinggal di rumah nggak melakukan apa-apa. Ya, semua sudah habis pun kita tetap nyantai. Jangan. Ambil keputusan sekarang. Lari, lakukan dengan cepat, cari celah, manfaatkan peluang. Ada kata-kata bijak mengatakan kesempatan tidak selalu bisa terulang 2 kali. Ya, kesempatan tidak selalu bisa terulang 2 kali. Jadi ketika saudara mendapat kesempatan dan saudara melihat mempelajari sepintas, wah ini bagus, ambil. Kenapa tidak? Jangan takut gagal. Saudara, ketika seorang mau melangkah takut, mau mengerjakan ini takut, mengerjakan itu takut, ya, apakah bisa berhasil atau tidak, ya dia nggak akan mengerjakan apa-apa, hidupnya hanya dipenuhi ketakutan aja. Ya, kalau saudara mau berhasil jangan takut gagal. Ada kata-kata bijak lagi mengatakan bahwa kegagalan itu sudah dekat dengan keberhasilan. Coba dan coba lagi. Saya masih ingat kalimat yang mengatakan bisa itu karena biasa. Ya, semakin saudara biasa mengerjakannya, pasti saudara akan semakin bisa. Nah, ayat untuk mengambil keputusan melakukan suatu pekerjaan dengan cepat atau memperbaiki demi perekonomian ini. Yang ketiga itu D, demi perekonomian. Ayatnya dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 yang mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Luar biasa ayat ini. Segala sesuatu. Jadi apa? Ya pasti ini sesuai dengan profesi Anda masing-masing. Nah khususnya tentunya yang bisa kita kerjakan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu, artinya yang dekat dengan tangan kita, yang bisa dikerjakan. Perhatikan Alkitab mengatakan, kerjakan itu dengan sekuat tenaga. Jadi kalau mau berhasil, ya itu, ya. Saudara, tiba-tiba saya berpikir begini, apa yang hari-hari ini ada di tangan kita? Apa yang hari-hari ini di tangan umat manusia di seluruh Indonesia, di seluruh dunia bahkan mungkin. Ya.
Saya melihat anak-anak umur 6-7 tahun sudah pegang handphone, sudah pegang tablet. Nah, saudara, kalau ini saya kaitkan dengan firman Tuhan, bisakah ini diaplikasikan bahwa hari-hari ini yang dekat dengan kita, alat komunikasi itu, HP itu? Nah coba, saudara pernah berpikir enggak bagaimana caranya dengan HP ini saudara bisa dapat penghasilan? Kalau belum, pikirkan mulai hari ini. Dan kalau saudara kemudian mendapat petunjuk, oh iya, bekerja di rumah saja. Bagaimana caranya menggunakan HP? Pasti ada. Nah, kenapa tidak? Daripada kita cari pekerjaan bingung kemana-mana, manfaatkan ada di tangan Anda. Yang di tangan kita tentu juga bukan hanya HP, tapi maksudnya adalah apa yang Anda kuasai, apa yang bisa Anda kerjakan dengan tangan Anda itu apa? Kalau Anda mendapat komen bagus dari teman-teman Anda bahwa Anda itu pintar masak karena setiap kali mencicipi masakan Anda dia selalu berkata begini, wah enak pintar kamu masak. Nah, kenapa Anda tidak masak dan kemudian yang bisa menghasilkan uang? Ya, bukan hanya dimakan sendiri, ini sekali lagi demi perekonomian. Ya, jangan masak-masak sendiri terus dipamer-pamerkan dengan bilang, ayo makan ini enak loh, masakanku sendiri loh. Kalau nggak ada orang komen, jangan tukang masak komen masaknya sendiri ya. Wah ini nggak benar memuji diri sendiri. Saudara sekalian, untuk mencoba, tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah usaha. Ya, kapan, jam berapa, hari apa, jangan tanyakan lagi. Ya, kapan saya harus bekerja? Jam berapa saya harus bekerja? Hari apa saya harus bekerja? Jangan tanyakan lagi. Stop. Mulai sekarang, kerjakanlah. Saudara sekalian, ada 3 hal yang perlu terus kita kerjakan secara cepat. Yang pertama, demi keselamatan jiwa kita, nggak boleh ditunda. Karena Tuhan memanggil kita kapan kita nggak ada yang tahu. Jadi nomor 1 yang harus kita persiapkan setiap hari dan kita geluti setiap hari, harus kita lakukan setiap hari dengan semangat seperti orang lari dan tidak berhenti, adalah demi keselamatan jiwa kita. Nomor 2, karena kita masih ingin hidup di dunia ini, maka pikirkan, diberi umur panjang itu bagus, asal sehat. Makanya ambil keputusan untuk yang kedua yang harus kita kerjakan setiap hari dan tidak boleh ditunda dan harus cepat dilakukan. Kalau perlu sekarang pulang dari gereja ini, selesai melihat artikel ini, lakukan demi kesehatanmu. Kalau saudara sedang terpuruk dalam perekonomian atau ingin memperbaiki kondisi perekonomian, juga jangan ditunda. Ya, karena kalau saudara punya tubuh sehat, lalu uang nggak punya, pengen pergi ke sana nggak bisa, nggak punya duit, kepingin beli apa, nggak bisa, nggak punya duit, wah susah. Makanya mari kita bersama-sama juga perbaiki perekonomian kita. 3 hal yang harus kita kerjakan dengan cepat dan tidak boleh ditunda, saya ulangi sekali lagi. Pertama, demi keselamatan jiwa. Yang kedua, demi kesehatan kita. Yang ketiga, demi perekonomian kita. Kerjakan cepat sekarang dan jangan berhenti. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur mendapat kesempatan untuk kembali mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami, supaya kami selalu bergerak cepat, mengambil keputusan dengan cepat, khususnya untuk keselamatan jiwa kami, untuk kesehatan tubuh kami, dan untuk perekonomian yang jadi kebutuhan kami sehari-hari. Materaikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami, supaya setelah kami mendengar ini,
kami benar-benar bisa mengeterapkan di dalam setiap kehidupan kami, dan setiap kami diberkati Tuhan melalui renungan ini. Terima kasih Bapa, kami percaya berkat-Mu selalu Engkau limpahkan kepada kami orang percaya. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini kami juga teringat kepada bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, RT, RW lingkungan kami mohonkan berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita limpahkan kepada mereka. Hikmat akal budi dari sorga Engkau berikan kepada mereka. Kami juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan, berkati setiap persembahan yang akan kami berikan, supaya berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang mendengar renungan ini, kami yang mengikuti acara ibadah ini, kami percaya akan pulang dengan damai sejahtera sukacita, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah, baik secara jasmani maupun rohani, menyertai menjadi bagian kita mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Puji Tuhan, sampai di sini renungan yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.